Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Lukas 23 ayat 34 bagian A. Tertulis demikian, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaannya yang begitu menderita, Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada semua orang yang telah menyalibkannya. Ini menunjukkan sifat keilahian dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan mengampuni. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa jadinya kalau kita yang mengalami ketidakadilan, fitnahan, cercaan atau penderitaan? Apakah kita akan mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita seperti Tuhan Yesus mengampuni? Kelihatannya begitu gampang Tuhan Yesus mengampuni, tapi dalam kenyataannya mengampuni itu susah, sangat susah, terutama kalau hati kita tidak dipenuhi dengan kasih Kristus. Dalam Matius 18 ayat 21-22 tertulis, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Perhatikan di sini saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus harus mengampuni saudaranya itu bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Apa maksudnya saudara? Maksudnya dari jumlah atau angka yang besar ini adalah bahwa pengampunan kita kepada seseorang haruslah tanpa batas. Seringkali kita mendengar orang berkata, "Sudah cukup saya mengampuni dia. Sudah 3 kali saya ampuni, dan itu sudah lebih daripada cukup. Sekarang sudah tidak ada lagi pengampunan buat dia." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak keluarga yang hancur karena tidak ada pengampunan, atau ada pengampunan tapi pengampunannya terbatas. Banyak hubungan persaudaraan menjadi putus karena tidak ada pengampunan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengampuni lebih daripada apa yang dipikirkan manusia dan tanpa batas. Sama halnya dengan Tuhan yang sudah mengampuni kita dengan tanpa batas. Perintah Tuhan Yesus dibuktikan oleh dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak hanya berteori, tidak hanya berbicara, memberikan perintah, tapi dia melakukannya ketika dia berada di atas salib. Tuhan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan nampaknya menguntungkan orang yang diampuni, tapi sesungguhnya pengampunan itu menguntungkan diri kita juga, saudara. Ada manfaat dari mengampuni orang lain, yaitu pertama, hati dan kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi. Yang kedua, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Hal yang ketiga saudara, hubungan dengan sesama saudara dipenuhi dengan perdamaian. Mari kita perhatikan bahwa orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, hidupnya akan dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan kepahitan. Dan itu akan terpancar dari wajahnya. Wajahnya tidak akan memancarkan sukacita, tidak akan memancarkan damai sejahtera, tapi akan memancarkan kebencian, amarah, dan kepahitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mau hidup dalam ketidakbahagiaan, tidak ada damai, tapi selalu pahit
benci, marah. Tidak ada sejahtera dalam hidup saudara. Tentu bukan itu kehidupan yang saudara mau. Oleh karena itu saudara, sudahi semua dendam dan amarah kita pada hari ini. Dengarkan firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan. Ampunilah orang-orang yang telah berbuat salah kepada saudara. Ampunilah kesalahan mereka dan jangan batasi jumlah pengampunan yang saudara berikan. Berikanlah pengampunan dengan cuma-cuma dan berikan pengampunan tanpa batas, supaya hidup saudara diberkati Tuhan dan hidup saudara dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada dendam, amarah dan kepahitan dalam hati saudara, serahkan semua kepada Tuhan. Ampunilah orang-orang yang telah berbuat jahat kepada saudara, dan hiduplah dalam sukacita di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan kami mengucap syukur untuk pagi ini, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas hidup. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajar kami untuk hidup dalam kebahagiaan, yaitu melalui sikap mengampuni kesalahan orang-orang kepada kami. Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan damai-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan semua kebencian, dendam, dan amarah kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan itu dan kami mau memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami, kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Tuhan, penuhi kami dengan kasih dan pengampunan yang dari sorga. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi dan memberkati orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kelepasan. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Kami tidak lagi terikat dengan kepahitan, dengan dendam dan amarah, serta kebencian. Tapi kami terlepas dari semuanya itu. Dan hidup kami saat ini ada dalam kuasa kasih-Mu. Hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah hari ini kami jalani dengan semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang kekal dan Raja damai, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan saudara untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.